warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Zulfa Khairunisa dengan NPM 2059799, Widat Muhammad Fajar Al-Ghifari dengan NPM 2059661, Wulan Purnamasari dengan NPM 2059772, Nila Futihatun Nikmah dengan NPM 2059110, Aris Fauzi Ridwan dengan NPM 2059223, Dimas Septian Muhammad Noval dengan NPM 2059094, Dia Fauzan Sakti dengan NPM 2059120, dari Kodjat Nika dengan NPM 2059030 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains yang juga berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Sedangkan apa itu pengetahuan? Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widat Muhammad Fajar Al-Ghifari dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menerangkan perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Sedangkan pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Contohnya seperti pengetahuan memiliki jangkauan yang sempit karena dalam pengetahuan kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Misalnya pengetahuan bahwa atom tersusun dari berbagai lain yang lebih kecil. Di sini kita tidak tahu apa itu bagian terkecil dan bagaimana susunan atom tersebut. Namun ilmu memiliki jangkauan yang lebih luas karena ilmu menguji dan juga meneliti segala sesuatu. Misalnya dalam ilmu fisika, inti kita dalam mengetahui bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Jadi kesimpulannya, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Saya Wulan Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan iptek pada zaman ke zaman. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, masa ini disebut zaman batu yang ditandai dengan kemampuan 1. Know-how. Kedua, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam mulai berkembang. Ketiga, pemikiran ke tingkat yang lebih abstraksi. Selanjutnya, zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman didasarkan pada sikap
receptive attitude, melainkan sikap winning attitude, yaitu bersikap secara kritis. Zaman abad pertengahan. Pada masa ini, para ilmuwan hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang selanjutnya, zaman Renaissance. Masa ini ditandai dengan zaman kebangkitan. Perubahan kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fitriatun Nikmah, NPM 205009110. Baik, selanjutnya saya akan membahas perkembangan iptek pada zaman modern dan pada zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Perkembangan iptek pada zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern itu sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti seorang tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern, yaitu René Descartes. Selain sebagai seorang bapak filsafat modern, beliau juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Selain René Descartes, juga ada Isaac Newton dengan temuannya yaitu teori gravitasi, dan juga ada Charles Darwin dengan teorinya yaitu struggle for life atau perjuangan untuk hidup. Selanjutnya, perkembangan iptek pada zaman kontemporer yaitu zaman abad 20 dan seterusnya. Pada zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan atau yang disebut dengan The Dark Age. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu dari lahirnya revolusi industri. Lahirnya revolusi industri inilah yang menjadi cikal bakal adanya teknologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fauzi Ridwan dengan NPM 205009023 akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi sebuah kekayaan, tetapi di pihak lain itu dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah terjadinya dan timbulnya suatu konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivitis. Kelompok ilmuwan dan fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia.
Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengkomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu dikembangkan tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sintetik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga ini persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu harus bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori yang lainnya. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek, dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia yang lainnya,
manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya Dimas Septian akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek, diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Jadi, di sini saya akan menjelaskan alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Alasan yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun alasan yang kedua yaitu iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan alasan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu alasan yang keempat adalah bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Jatnika. Melanjutkan pembahasan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini saya akan memaparkan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara gamblang atau secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi ini. Para penyelenggara negara umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dengan dimensi kemanusiaan atau yang biasa disebut dimensi humanisme. Hal ini baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual UGM pada tahun 1987 sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Selain daripada itu, dalam kurun waktu terakhir belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Adapun tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, ada kapitalisme. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari kapitalisme adalah ruang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Contohnya, seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang lebih berorientasi pada kebutuhan pasar.
kedua yaitu globalisasi. Lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Indonesia berkedudukan lebih sebagai konsumen dibandingkan dengan produsen. Yang ketiga ada konsumerisme. Konsumerisme sangat berkaitan erat dengan poin sebelumnya yaitu globalisasi. Akibat dari globalisasi yaitu adanya pasar bebas yang mengakibatkan mudahnya berbagai barang dari luar masuk ke Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku konsumerisme di Indonesia. Yang terakhir adalah pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Nah, itulah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.